Sesuai perkiraan bahwa ECB menjadi penolong untuk gold kembali rebound, bahkan sempat menembus areal 17.21 meskipun ditutup dengan penurunan kembali di areal 17.12 atau bahkan 17.10. Oke, untuk kali ini areal penting adalah 17.21 untuk acuan kita bahwa kemungkinan rally masih terhambat atau mungkin akan melanjutkan. Tentunya dengan fokus utama rilis data non-farm payroll nanti malam di jam 19.30, jangan lewatkan kemungkinan potensi-potensi yang terjadi. Tapi sebelum itu, kita coba sedikit flashback dengan beberapa data yang akan menjadi rujukan apakah non-farm payroll akan membaik atau justru semakin memburuk. Oke, di pertama ADP berada kurang lebih rilis di hari Rabu dengan angka minus 2760K atau 2.760.000 versus ekspektasi berada di angka minus 9 juta. Ini berarti mengalami penguatan yang cukup baik dan kemungkinan itu akan menggambarkan keadaan tingkat pengangguran atau bahkan non-farm payroll malam ini. Lalu kemudian ISM non-manufacturing employment atau survei tingkat pekerja untuk kategori sektor non-manufacturing diperkirakan di angka 30, ternyata rilis dengan angka 31,8, artinya ini sangat baik. Dan juga employment untuk sektor manufaktur berada di angka 32,1 versus 27,5 dari periode sebelumnya. Dan yang tak kalah menarik adalah tingkat klaim pengangguran mingguan yang cukup fantastis, masih cukup lemah meskipun konsensus berada di angka 2.400K atau 2.400.000, ternyata dirilis dengan angka 2.446K. Artinya nanti malam kita akan mendapatkan rilis data yang cenderung mix atau cenderung berimbang, baik yang good ataupun bad for US. Kita lihat non-farm payroll diperkirakan ekspektasinya berada di kisaran minus 8 juta, dari periode sebelumnya berada di angka minus 20 juta, dan unemployment rate berada di angka kisaran 19,8% ekspektasi, sementara periode sebelumnya berada di angka 14,7%. Dan yang tak kalah menarik adalah average hourly earnings untuk periode bulanan diperkirakan juga masih dalam tahapan melemah, kurang lebih di angka 1% setelah periode sebelumnya berada di 4,7%. Namun average hourly earnings juga untuk kategori tahunan justru mencatatkan rekor yang kemungkinan bisa membaik di angka 8,5%. Dari periode sebelumnya di angka 7,9%. So di sini saya memberikan catatan khusus untuk unemployment rate, karena mau tidak mau kalau kita bicara tentang unemployment rate, maka kita berurusan dengan data tingkat pekerja secara keseluruhan. Sejak pandemi global ini diumumkan, lalu kemudian beberapa wilayah atau beberapa negara mengumumkan tentang status lockdown, tapi di pertengahan bulan Mei atau di penghujung bulan Mei kita mendapatkan tentang lockdown yang sudah dilonggarkan. So, meskipun beberapa data ekonomi cenderung membaik, tapi para trader di seluruh dunia masih meyakini ini belum selesai dan kemungkinan tidak terlalu diindahkan atau tidak akan diabaikan. Bahkan beberapa data ekonomi yang cukup jelek pun cenderung diabaikan oleh market. Mereka cenderung melihat ke depannya dan juga potensi dari kebijakan-kebijakan paket stimulus yang digelontorkan oleh Fed atau dalam hal ini Bank Sentral seluruh dunia. Dengan adanya ECB melakukan tambahan dana stimulus, lalu juga RBA sudah melakukan penambahan sebelumnya, dan kemungkinan China pun akan muncul dengan paket stimulus. Sehingga kemungkinan potensi ini jangan sampai terjebak dengan rilis data yang membaik, padahal sebelumnya sudah dinyatakan oleh Powell bahwa mereka masih tetap akan dalam fase monetary easing setidaknya untuk beberapa waktu ke depan sampai kondisi ekonomi Amerika cenderung pulih atau membaik. So, dalam technical kali ini kita akan melihat potensi support resisten yang kembali akan diuji. Harap perhatikan areal-areal spesifik, areal-areal detail yang juga kemungkinan menjadi polemik kita sampai saat ini. Saya rasa kalaupun mix yang dihasilkan, maka fokus market selanjutnya akan tertuju pada zona Eropa dan juga Inggris, di mana hasil pertemuan atau hasil negosiasi Inggris dan Uni Eropa akan menjadi sorotan. Kalau saja rumor tentang kemungkinan Inggris menolak tentang extension time yang diberikan oleh Uni Eropa, well, tentunya ini menambah jajaran ketidakpastian ekonomi ataupun kekhawatiran akibat Brexit. Ingat, kita masih menghadapi wabah virus corona dengan adanya delay terhadap vaksin. Tentunya ini masih menjadi PR yang cukup berat. Technical View 5 Juni 2020. Irfan untuk Agrodana.
Technical View Gold 5 Juni 2020 per jam 12 lewat 5 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1716.60 dan low di area 1706.90. Sementara ring price kini bertahan di 1709.30. Sempat menyentuh 1689.20 di tanggal 3 Juni yang lalu. Ternyata kemarin di hari Kamis justru rebound yang cukup fantastis dengan mencatatkan area terendah hanya bertahan di area 1697.00, tepat berada di area kisaran support psikologis yang sudah kita perkirakan. Lalu juga kenaikan ternyata cukup bombastis mencapai 1621.70. Tentunya untuk Anda yang memfollow area rekomendasi kami ucapkan selamat. Dan salah satu statement yang sangat-sangat mendorong atau membantu gold kembali rebound adalah dari ECB tentunya, seperti apa yang sempat kita kupas kemarin. Jadi kurang lebih kalau misalkan kita perhatikan dengan data ekonomi AS seperti weekly jobless claim yang cenderung relatif baik meskipun di bawah ekspektasi pasar, lalu beberapa data ISM non manufacturing yang juga cenderung lebih baik tentunya, tapi ternyata cenderung diabaikan karena market cenderung berpolemik dan juga memandang kepada kebijakan bank sentral. Salah satunya adalah ECB yang akhirnya menambahkan dana stimulus, dan tentunya seperti apa yang sempat kita diskusikan ataupun kita kupas bahwa gold sangat sensitif dengan kebijakan moneter dari bank sentral, terutama terkait dengan stimulus ekonomi. Oke, so dua candle terakhir kalau kita fokuskan di tanggal 3 dan tanggal 4 ini mencerminkan potensi yang kita sebut dengan bullish harami. Artinya apapun yang terjadi untuk hari ini seharusnya secara normalnya ini adalah potensi untuk adanya pembalikan arah ke atas atau kita sebutnya dengan bullish reversal. So bullish harami menandakan akan terjadi kenaikan. Kita akan mencari area buy on dip untuk kali ini. Seperti biasa kalau kita lihat area 23.6% di 1705.00, meskipun sampai saat ini area terendah tercipta 1706.90. Jadi ada area-area psikologis yang cenderung relatif sama. Kalau Anda perhatikan dari beberapa waktu terakhir, area ini cenderung berhimpitan dengan area support area biru, historical price 169597, hingga kemungkinan potensinya untuk kali ini pun 1705 itu adalah merupakan support pertama kita yang mungkin saja akan menjadi pondasi. Dan 1706.90 untuk sementara waktu berarti dia sudah cukup mendekati. Apakah ini adalah low terakhir kita atau mungkin nanti malam akan ada pergerakan cukup fantastis. Mengingat data rilis non-farm payroll nanti malam kemungkinan akan cenderung lebih bagus, tapi perhatikan juga data unemployment rate yang diperkirakan masih akan melemah, dan kemungkinan beberapa pengamat menilai kalaupun data ekonomi cukup membaik dikarenakan lockdown yang dilonggarkan, tapi jangan lupakan dengan potensi unemployment claim ataupun unemployment rate, tingkat pengangguran tidak mungkin dalam waktu cepat untuk teratasi. Berkaca pada kasus 2008-2009 saat resesi ekonomi melanda, tentunya kita sempat melihat data unemployment rate justru mengalami kendala kurang lebih dalam beberapa periode ke depan. Lalu kemudian di grafik H4-nya sendiri, areal trendline cukup efektif, lalu kemudian kemarin kita menggunakan areal historical price seperti demikian, dan ini juga cukup efektif. Saya rasa kali ini pun kalau kita bicara tentang penurunan, bisa saja potensi penurunan di areal yang sama 1689 ataupun 1691 bisa terwujud. Tapi kalaupun kita lihat dengan patokan garis merah tersebut, bisa saja penurunan relatif terhenti di area 1702. Kita perhatikan areal historical price. Kalau misalkan Anda lihat di sini arealnya kurang lebih, lalu kemudian ini adalah areal keduanya, dan ini juga tailnya sama, sehingga kemungkinan areal 1706, 1705, 1704 itu adalah areal support pertama rekomendasi kami, dan kemungkinan areal kedua akan berada tepat di area 1695 ataupun 1697 kembali, sehingga Anda bisa saja melakukan areal buy di antara dua areal tersebut, support pertama dan support kedua. Dan perhatikan area resisten yang sangat penting adalah areal biru ini 1720 ataupun 1721. Buy on dip untuk hari ini 1704.30 ataupun 1706.70 dengan target pertama adalah 1712.20 dan target kedua adalah 1717.80, atau Anda bisa juga men-setting di area 1720. Stop loss kali ini berada di 1698.
Meskipun sekali lagi saya ingatkan, strategi saya tetap untuk jangka panjang, outlook-nya masih bullish, sehingga untuk Anda yang menginginkan untuk strategi medium ataupun long term, silakan mencari area buy on dip kembali, strategi averaging di kisaran 1695 ataupun 1697. Lalu kemudian averaging kembali kurang lebih di kisaran 1685 ataupun 1687. Ya, Anda selalu menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.